Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bisnis pengantar akan mereview sebuah perusahaan yaitu PT Mayora Indah. Dengan nama anggota kami, yang pertama ada Alin Dewi Alifa, NIMB 1210273. Yang kedua Lulu Septiana, NIMB 1210290. Yang ketiga Vina Nuranindia, NIMB 1210297. Yang keempat, Catur Novitasari, NIMB 1210308. Yang kelima, Sania Nur Aziza, NIMB 1210311. Latar belakang dari PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industri yang telah diakui keberadaannya secara global. Di sini dijelaskan logo PT Mayora Indah Tbk terdiri dari 3 komponen, yaitu tulisan Mayora, garis putus-putus, dan gerbang. Filosofi kata Mayora menurut etimologi dapat ditarik hingga menemukan kata lain major, yang berarti lebih besar. Ini adalah indikasi semangat PT Mayora Indah Tbk untuk menjadi lebih baik dari perusahaan lain di bidang yang sama. Komponen logo gerbang menunjukkan PT Mayora Indah Tbk dapat menghasilkan produk yang dapat menembus pasar, baik domestik maupun internasional. Terakhir, penggambaran garis putus-putus menggambarkan bahwa dalam mencapai tujuan PT Mayora Indah Tbk dilakukan secara bertahap. Visi dan misi yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai penguasa pasar terbesar dalam produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Prinsip Mayora. Yang pertama yaitu quality. Yang dimaksud dengan quality yaitu menjaga selalu kualitas produk, menjual produk yang dapat dibanggakan, dan percaya bahwa konsumen dapat serta mampu membedakan mana produk yang memiliki kualitas terbaik dan mana yang produk tidak memiliki kualitas. Efisiensi. Para konsumen tentunya tidak akan mau untuk terus-menerus membayar ketidakefisiensian sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus terus meningkatkan efisiensi dalam setiap proses bisnis agar tetap memenangkan persaingan. Ketiga, inovasi. Tanpa inovasi tidak akan ada kemajuan dan terobosan baru. Inovasi dapat dilakukan dengan cara berorientasi pada konsumen dengan melakukan inovasi produk dan proses untuk melayani kebutuhan konsumen. Serta inovasi dapat berkesinambungan pada setiap proses kerja karena dapat mempertahankan pencapaian dan menemukan sebuah terobosan baru. Selanjutnya adalah passion. Sebuah perusahaan tidak boleh puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Perusahaan harus memberikan usaha yang terbaik untuk mencapai keunggulan seperti bekerja keras dan gigih karena tidak ada jalan pintas untuk mencapai keunggulan tersebut. Wisdom. Yang dimaksud dengan wisdom yaitu bekerja secara cerdas, jelas dengan arah yang akan dituju, tidak bertindak secara berlebihan, dan bertindak secara efisien. Menjadi serba bisa, lincah dan praktis dalam membuat rencana dan tindakan, membangun tim yang kuat dan menjalin pertemanan, membuat orang lain senang untuk bekerja sama dengan perusahaan. Responsibility.
merupakan evaluasi dari pencapaian dan produktivitas setiap hari, menjadi produktif dan berinisiasi dan menuntaskan tugas secara berpikir secara cermat. Confidence, bertindak secara tanpa ragu setelah rencana selesai dibuat. Sebuah perusahaan harus dapat mengatasi masalah yang ada, entah itu masalah besar atau kecil, dan harus berani untuk mengambil resiko jika Anda ingin membuat perusahaan tersebut berhasil dengan terobosan-terobosan barunya. Tugas-tugas dan koordinasi. Yang pertama, ada Departemen Planning and Productivity. Departemen yang mengurus perencanaan produksi yang akan dilaksanakan. Departemen menentukan jenis dan banyak produk yang akan diproduksi. Yang kedua, ada Departemen Warehouse. Departemen yang bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan gudang secara keseluruhan. Departemen ini juga bertanggung jawab dalam inventarisasi keluar masuk bahan baku atau bahan mentah maupun bahan pengemasan. Yang ketiga, ada Departemen Proses Produksi. Departemen yang bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi secara langsung. Yang menjadi tugas departemen ini adalah pelaksanaan dan pembuatan laporan untuk kepentingan evaluasi. Yang keempat, Departemen Teknisi, yang bertanggung jawab dalam aspek utilitas fasilitas pabrik yang ada. Departemen ini bertugas untuk memantau, merawat, dan memperbaiki mesin yang ada di dalam pabrik, baik mesin produksi maupun penunjang seperti alat elektronik, inovasi dan riset berkelanjutan. Yang keenam, ada Departemen Product Development, yang bertugas dalam pembangunan kualitas produksi dalam scale-up skala pabrik. Departemen ini bertanggung jawab dalam eksekusi percobaan produksi produk baru atau trial. Yang ketujuh, ada Departemen Quality Control, yang bertugas dalam mengawasi kualitas proses produksi dari awal hingga akhir. Dengan begitu, departemen ini harus dapat memastikan seluruh aspek produksi telah mencapai standar yang ditetapkan. Yang kedelapan, ada Departemen Industrial Relation and General Affairs, yang bertugas dalam regulasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan pabrik. Fungsi utamanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu Industrial Relation dan General Affairs. Yang kesembilan, ada Departemen Human Resource, yang bertugas dalam administrasi ketenagakerjaan. Departemen ini memiliki tugas dalam aspek seleksi hingga perekrutan, peningkatan moral dan kompetensi pekerja, serta evaluasi kinerja pekerja dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, ada Departemen Continuous Improvement, yang bertugas dalam perbaikan berkelanjutan seputar aspek yang berhubungan dengan produksi pabrik. Kemudian ada penghargaan. Yang pertama, Top 100 Export Company in Indonesia dari majalah SBA. Kemudian yang kedua, Top 5 Best Managed Company in Indonesia dari Asia Money. Kemudian yang ketiga, Top 100 Public Listening Company dari 2009 sampai 2010 oleh Investor Manages Indonesia. Kemudian yang keempat, Best Manufacture of Halal Product pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada sertifikat SNI ISO 9001 pada tahun 2008. Kemudian yang terakhir ada sertifikat ISO 22000 pada tahun 2005. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.